Ya, mas sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan kita Ahsanal Qasas, sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke-29 dan 30 di pertemuan kemarin. Namun tidak mengapa kita ulang secara singkat apa yang menjadi alur cerita kita pada pertemuan yang lalu, sehingga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bersambung makna dan penjelasannya. Secara singkat, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dan Imro'atul Aziz, istri dari Perdana Menteri Mesir ini, didapati oleh suaminya Al-Aziz di depan pintu istana, maka perempuan ini melakukan tipu daya kepada suaminya dan terkhusus kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia mengatakan, ya, apakah balasan bagi orang yang menginginkan kepada keluargamu keburukan kecuali di penjara atau diberikan azab yang sangat pedih. Ya, dia memutarbalikkan fakta, seakan-akan dirinya lah yang digoda oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga dia langsung mengatakan seperti itu, bahwasanya, ya, apakah balasan bagi orang-orang yang menginginkan keburukan kepada keluargamu. Maka Nabi Yusuf pun tidak diam, dan ini pelajaran yang sudah kita sebutkan, bahwasanya seorang muslim itu hendaknya membela juga kehormatan dirinya. Jika ada tuduhan yang tidak baik kepadanya, maka dia berhak, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib dia membela harga dirinya dan martabat serta kehormatannya di hadapan manusia. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi, dialah yang menggodaku. Maka melihat kondisi tersebut, sang Perdana Menteri Mesir ini bingung siapa yang sebenarnya menjadi pelaku kesalahan pada peristiwa ini. Maka didatangkanlah saksi di hadapan mereka, dan di sini kita sudah sebutkan bahwasanya ada dua pendapat dari kalangan ulama tafsir tentang siapa yang dimaksudkan dengan saksi di sini. Yang pertama adalah laki-laki dewasa yang merupakan keluarga dari perempuan tersebut. Yang kedua, seorang anak bayi yang masih kecil yang dibuat berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti pembelaan dan jalan keluar bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saksi itu mengatakan, lihatlah, jika bajunya robek di bagian depan, maka perempuan itulah yang benar dan Yusuf yang berdusta. Ya, ini disebabkan karena jika Nabi Yusuf alaihissalam robek baju bagian depannya, berarti dia yang maju kepada perempuan tersebut, dan perempuan tersebut memberontak sehingga ia merobek baju Nabi Yusuf alaihissalam. Namun kata saksi itu, jika kemudian baju itu justru robek bagian belakangnya, berarti perempuan itulah yang berdusta dan Nabi Yusuf yang benar. Disebabkan karena Nabi Yusuf lah yang melarikan diri dan perempuan ini yang mengejar, sehingga ia menarik baju Nabi Yusuf dari belakang sehingga robeklah baju itu di bagian belakang. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Maka ketika Perdana Menteri Mesir ini melihat baju Nabi Yusuf robek di bagian belakangnya, maka ia mengatakan, telah jelaslah bahwasanya yang bersalah adalah istrinya, dan mengatakan, inna kaidakunna innahu min kaidikun, sesungguhnya itu adalah tipu dayamu wahai para wanita, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya dan makar kalian sangatlah besar. Subhanallah. Maka ia pun kemudian mengatakan, Yusuf wa'arid an hadza, wahai Yusuf, lupakan ini, wastaghfir li dzambik, dan adapun engkau wahai istriku, meminta ampunlah, beristighfarlah, disebabkan karena kesalahanmu ini,
innaki kunti minal khati'in, karena sesungguhnya engkau berada di dalam kesalahan. Itu saja. Tidak ada kecemburuan dan tidak ada tindak perilaku yang jelas, yang tegas dari Perdana Menteri ini kepada istrinya yang jelas-jelas bersalah. Ya, ini disebabkan karena apa? Karena ya, kita sudah sebutkan bahwasanya keadaan yang mengatakan bahwasanya keadaan yang kita lihat di rumah-rumah orang-orang yang sudah hidup dalam kemewahan dunia, keadaan seperti ini dianggap biasa-biasa saja. Dan bagaimanapun ia menyembunyikan peristiwa ini dan dirahasiakan, karena dia telah mengatakan tadi, Yusuf wa'arin an hadza, wahai Yusuf, lupakan ini, jangan sampai engkau menyebarkan keburukan ini kepada orang lain, dan engkau istriku meminta ampunlah karena sesungguhnya ini adalah kesalahanmu. Tapi bagaimanapun ya mas sekalian, kabar itu berusaha disembunyikan, tapi ada saja hal yang membuat berita itu tersebar. Itu di zaman dulu yang belum ada ya media sosial, bagaimana lagi di zaman sekarang yang hitungan detik, hitungan menit kabar itu cepat sekali sampai kepada kita. Maka tersebarlah kabar tersebut di kalangan penduduk kota Mesir pada saat itu, sehingga di ayat ke-30 disebutkan, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih, dan perempuan-perempuan di kota itu mengatakan sesungguhnya istri Perdana Menteri Mesir itu telah menggoda dan merayu pelayannya atau anak angkatnya. Inna qad syaghafa hubba, sungguh dia telah dimabuk oleh rasa cintanya. Syaghafa hubba itu cinta yang sudah masuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Sudah istilah kita sudah dimabuk oleh cinta, sehingga tidak ada apapun yang bisa dilakukan untuk meraih cinta dari kekasihnya, itu dia akan melakukannya. Nah, ini namanya al-ishq. Dalam buku Ibnu Qayyim Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit hati dan cara mengobatinya, Ibnu Qayyim menyebutkan satu bab khusus tentang al-ishq, ini rasa cinta yang berlebihan di dalam hati seseorang, terkhusus kepada wanita. Maka ini penyakit yang paling berbahaya. Jika rasa cinta ini sudah menjadikan orang itu tidak menyadari lagi apa yang dilakukannya, maka ini sudah, rasa cinta ini sudah menjadi keburukan baginya. Ya subhanallah. Nah, dimabuk cinta ya istilah kita. Qad syaghafa hubba, sungguh ia betul-betul membuatnya mabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, maka kami memandang itu dia betul-betul berada pada kesesatan dan kebodohan yang nyata. Falamma sami'at bimakrihinna, maka ketika istri Perdana Menteri itu Mesir ini mendengarkan kabar bahwasanya perempuan-perempuan itu telah membuat makar kepadanya. Coba perhatikan ayat ke-31, Allah menyebutkan di situ kata-kata makar, tipu daya. Allah tidak mengatakan falamma sami'at bihadithihinna, dan ketika perempuan Perdana Menteri Mesir ini mendengarkan percakapan mereka, tapi Allah memakai kata-kata makar. Berarti sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, bahwasanya mereka menyebutkan itu, mereka menggosipkan itu, bahwasanya istri Perdana Menteri Mesir telah dimabuk cinta dan telah merayu pelayannya sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam, maka sungguh berada dalam kebodohan yang nyata. Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan ini mereka sebutkan bukan karena mengingkari atau bukan sekedar mencela, tapi ini makar dan tipu daya yang diucapkan oleh perempuan-perempuan Mesir untuk sampai kepada istana dan melihat langsung bagaimana rupa dan muka Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi setelah itu? Falamma sami'at bimakrihinna, dan ketika Zulaikha ini, perempuan ya istri Perdana Menteri ini, mendengarkan cercaan dan makar mereka, arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat, maka diundanglah perempuan-perempuan itu di istana dan disediakanlah tempat-tempat duduk bagi mereka,
dan disediakan makanan bagi mereka, diundang secara khusus oleh istri Perdana Menteri Mesir ini atau perempuan ini di dalam istananya. Maka di sini ikhwas sekalian bisa kita lihat bagaimana besarnya itu tipu daya perempuan, sehingga ketika ada kabar yang mereka dengar, kabar itu cepat sekali sampai ke telinga mereka, dan setelah itu dia menindaklanjuti kabar tersebut dan ingin mengetahui secara mendalam tentang kabar-kabar yang sampai kepada mereka. Ya, maka inilah sifat dari wanita. Ya, sifat dari wanita yang berusaha untuk menyelidiki suatu kabar sampai kemudian kabar itu menyebar dan pindah dari telinga yang satu ke telinga yang lain. Maka istri Perdana Menteri ini tidak tinggal diam. Dia tahu bahwasanya mereka ini membuat tipu daya kepada aku karena ingin melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana sih tampangnya itu Nabi Yusuf sehingga istri Perdana Menteri pun jatuh cinta kepadanya dan tergoda olehnya. Maka arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttakaan, maka istri Perdana Menteri Mesir itu langsung membuatkan undangan untuk mereka dan memanggil mereka ke istananya. Wa atadat lahunna muttakaan, bahkan disediakan tempat-tempat duduk yang istimewa ya untuk perempuan-perempuan kota Mesir pada saat itu. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan, dan disediakan bagi mereka makanan-makanan yang disebutkan sebagian makanan itu adalah buah-buahan yang perlu dikupas dengan pisau. Maka di sini istri Perdana Menteri Mesir membuat tipu daya yang lain kepada wanita-wanita Mesir tersebut. Maka ia mengatakan kepada Nabi Yusuf, berhiaslah dan perbaiki penampilanmu, setelah itu keluarlah di hadapan mereka menghidangkan makanan dan memenuhi apa yang mereka butuhkan. Nabi Yusuf tentu sebagai statusnya sebagai pelayan tentu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Ya, bukan berarti Nabi Yusuf dalam hal ini ingin ikut serta dalam perbuatan dosa dan tipu daya dari wanita istri Perdana Menteri Mesir ini, tapi dia hanya melaksanakan tugasnya secara ikhlas karena dia adalah seorang pelayan dan anak angkat di istana tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Aziz dan istri Perdana Menteri itu, selama itu tidak melanggar kehormatan dan syariat, Nabi Yusuf melaksanakannya. Maka diperintahkanlah ia untuk berpakaian yang bagus, kemudian menghidangkan makanan dan keluar kepada mereka. Wa qalat ikhruj alaihinna, dan istri Perdana Menteri Mesir itu mengatakan keluarlah kepada mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Hingga kemudian Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari tempatnya, kemudian mereka sedang asik-asiknya memotong dan mengupas buah itu ya, kemudian Nabi Yusuf lewat di hadapannya, kemudian serta-merta pikiran mereka terkuras dan perhatian mereka langsung terpesona dengan penampilan Nabi Yusuf alaihissalam, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qatta'na aydiyahunna. Saking terpesonanya dan saking terfokusnya pikiran mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sampai tidak merasakan bahwasanya bukan lagi buah yang mereka potong, tapi sudah tangan-tangan mereka. Subhanallah, melihat ketampanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Qatta'na aydiyahunna, maka mereka tidak merasa karena terpesonanya, karena terfokuskannya penglihatan mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tidak merasakan lagi bahwasanya bukan lagi buah yang mereka potong, tapi tangan-tangan mereka, dan mereka tidak merasakan sakit ketika memandang Nabi Yusuf dan tangan mereka sudah terpotong. Bukan berarti di sini kata para ulama bukan berarti terputus jari-jarinya, tapi mereka memotong sampai berdarah, tidak sampai terlepas, tapi mereka sudah memotongnya sampai berdarah-darah itu tangannya, tapi mereka tidak merasakan disebabkan karena terpesonanya mereka dengan penampilan dan muka Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai di sini Allah mengatakan wa qatta'na aydiyahunna. Kata-kata wa qatta'na
memotong, bukan sekedar memotong, tapi betul-betul pisau itu sudah masuk ke dalam jari jemarinya. Ya subhanallah, sudah agak dalam itu, sudah hampir terlepas tapi tidak sampai. Sudah hampir terlepas jari jemari tapi mereka tidak rasakan, disebabkan karena keindahan dan ketampanan pesona wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Ya, maka sampai-sampai mereka mengatakan, wa qulna hasya lillah. Subhanallah, inilah maha sempurna Allah. Bahkan mereka mengatakan, ma hadza basyara, ini bukan lagi manusia. In hadza illa malakun karim, dan ini adalah malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saking jarangnya mereka melihat wajah setampan itu, dan jarang sekali melihat penampilan manusia seperti itu, maka mereka sampai-sampai menyangka ini malaikat yang turun dari langit. Subhanallah. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim, illa malakun karim. Ya subhanallah. Maka di sini jamaah sekalian, ada faedah yang disebutkan oleh ulama kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan, indama ra'a jamaluhu lam yash'urna bi alamin taqti'a aydiyahunna. Ketika mereka melihat ketampanan dan keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tidak merasakan sakit ketika terpotong tangan-tangan mereka. Seakan-akan mereka melupakan apa yang terjadi di sekitar mereka, sampai rasa sakit pun tidak terasa dan mereka lupakan. Maka ulama kita mengatakan, fa indama tara jamala khaliq Yusuf alaihissalam satansa kulla alamuk. Subhanallah. Maka jika mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam dan mereka melupakan dan tidak merasakan rasa sakit yang menyebabkan tangan-tangan mereka terpotong disebabkan terpesonanya dengan muka Nabi Yusuf alaihissalam, lalu bagaimana lagi ketika seorang hamba melihat pencipta ketampanan itu, Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Subhanallah. Maka ulama kita mengatakan, ketika engkau melihat pencipta dari ketampanan itu Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melupakan semua penderitaan yang engkau alami di permukaan bumi ini selama engkau hidup di dunia. Subhanallah. Kalau manusia Nabi Allah saja yang masih manusia biasa, mereka tidak merasakan sakit ketika terpotong, ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam dengan terpotong tangannya, bagaimana lagi dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, tidak ada kenikmatan surga yang paling tinggi, dan inilah kenikmatan, tidak ada lagi kenikmatan surga di atasnya kecuali memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahumma rzuqna, ya Allah berikanlah kami kemudahan dan rezeki untuk melihat wajah-Mu ya Allah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Inilah kenikmatan yang paling tinggi jamaah sekalian, yang tidak ada lagi kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan yang satu ini di surga Allah Subhanahu wa taala, di tengah banyaknya buah-buahan, di tengah banyaknya makanan, di tengah banyaknya bidadari untuk para lelaki seperti kita. Tapi di atas semua itu masih ada kenikmatan, di atas kenikmatan itu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang selama ini kita menyembah kepadanya di dunia, yang selama ini kita tidak melihatnya ketika di dunia, namun sebagai hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk ke dalam surganya, Allah menyingkap wajahnya dan mempersembahkan untuk kita lihat. Dan itulah puncak kenikmatan seorang penghuni surga ketika melihat apa yang selama ini mereka damba-dambakan, apa yang selama ini mereka rindukan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka oleh sebab itulah jamaah sekalian, jangan heran kalau jangankan memandang wajah Allah ya. Di dalam sebuah hadis, dan ini hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya di hari kiamat kelak ada seorang laki-laki yang ditakdirkan selama di dunia ini tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Dia selalu hidup susah, penuh dengan penderitaan dan cobaan, sampai kemudian dia mati dan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, dan Allah mentakdirkan ia adalah penghuni surga. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mencelupkan orang ini ke dalam surga satu kali, kemudian diangkat. Di sini kata-kata apa? Dicelupkan, belum dimasukkan, baru dicelupkan. Seperti teh
dimasukkan kemudian diangkat sebentar sekali saja. Lalu kemudian ketika dia dicelupkan kemudian diangkat, Allah bertanya atau malaikat bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan penderitaan ketika engkau hidup di dunia, atau merasakan kesedihan dan pahitnya bencana dan cobaan ketika engkau hidup di dunia? Maka dia mengatakan, wallahi, demi engkau, demi zat, demi dirimu ya Allah yang semua jiwa berada di tanganmu, demi Allah, demi dirimu ya Allah, sama sekali aku tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun ketika di dunia, disebabkan karena ia sudah melupakan semua penderitaannya di dunia, disebabkan karena dicelupkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, baru dicelupkan jemaah sekalian, belum dimasukkan. Begitu sebaliknya, ada seorang laki-laki yang ditakdirkan hidup penuh dengan kemewahan, kebahagiaan, ya, kemewahan dan kesenangan hidup di dunia. Lalu kemudian ia ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, lalu Allah pun memerintahkan malaikatnya mencelupkan orang ini satu kali ke dalam neraka, lalu diangkat, lalu ditanyakan kepadanya, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun waktu di dunia? Dia mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tanganmu ya Allah, demi engkau ya Allah, sama sekali tidak ada satupun kebahagiaan dan kesenangan yang aku rasakan di dunia, disebabkan karena ia lupakan semua kesenangan hidupnya di dunia karena siksa yang sangat pedih yang sudah ia lihat, yang dipersiapkan baginya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, al-imanu wat-tuhur yadhharu atharuhu baha'un wa haibah fi wajhi sahibihi fayukabbirhu an-nas wa yu'azzimunah. Keimanan dan kesucian hati seseorang, jamaah sekalian, itu akan memberikan pengaruh pada penampilannya, penampilan fisiknya, dan kemudian akan memberikan wibawa di dalam dirinya, sehingga siapapun manusia yang melihatnya, manusia itu akan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bagaimana indahnya, bagaimana wibawanya ini orang. Ya kan biasa begitu, ada orang kita lihat, baru dilihat berwibawa sekali dilihat, baru kita lihat, subhanallah, kita langsung seakan-akan sudah lupa masalah. Baru dilihat orang tersebut, seakan-akan kita sudah ingat akhirat dan kematian. Makanya Nabi SAW mengatakan, wali-wali Allah itu idza ru'u dzukirallah, jika dia dilihat akan langsung akhirat teringat di pikiran kita. Subhanallah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya kepada manusia itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sucikan ia dan angkat ia, muliakan ia, sehingga kemudian ia memiliki kedudukan di hati manusia. Pelajaran yang selanjutnya dari ayat ini, penglihatan kita, jamaah sekalian, penglihatan, jika kita lepaskan begitu saja sampai-sampai terjatuh pada memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat hati kita terasa sempit. Bukan hanya itu, dan akan membuat jasad kita pun akan terasa lelah, disebabkan karena ia tidak menjaga pikiran dan matanya, sehingga itu berpengaruh di dalam hatinya, sehingga jika hati menjadi capek, menjadi lelah, badan pun juga akan terasa capek dan lelah. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, badan pun dan akan terasa capek disebabkan karena pandangan yang haram tersebut. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang memandang yang haram itu, ia seperti orang yang menunggang sebuah kuda, kemudian masuk ke dalam lorong yang sempit. Kalau dia paksakan kudanya itu masuk ke lorong yang sempit itu, dia akan merusak kudanya dan merusak tubuhnya. Tapi apa yang harus dilakukan? Dia harus mundur sedikit demi sedikit sampai kemudian mendapatkan jalan yang lapang, jalan yang lebar, sehingga hatinya pun terasa lapang kembali. Maka jemaah sekalian, orang yang memandang sesuatu yang haram, tidak ada sesuatu yang paling membuat hatinya menjadi gelisah kecuali akibat dari pandangan yang haram tersebut. Pandangan yang haram tersebut disebabkan karena akibat mata memandang yang haram, Allah kemudian menutupi hatinya sehingga hatinya menjadi sempit, lalu kemudian itu berpengaruh pada anggota tubuhnya sehingga ia pun menjadi malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini nasihat bagi diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian,
pandanglah sesuatu yang halal bagi kita, istri-istri kita, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yasta'fifna, hendaknya mereka menjaga dirinya dengan memperbanyak puasa. Yang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Maka setelah itu istri Perdana Menteri Mesir ini mengatakan di dalam ayat ke-32, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karenanya. Maka dia mengatakan, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam, dan sungguh aku telah merayunya dan menggodanya, fasta'sam, subhanallah. Dan berapa kali aku melakukan rencana itu, ia selalu fasta'sam, mensucikan dirinya dan menghindari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari rayuan dan godaanku tersebut. Tapi karena istri Perdana Menteri Mesir ini masih sangat ingin melakukan perbuatannya tersebut, sampai kemudian wa naudzubillah, dia sudah sampai pada tingkat al-mujaharah bil maksiyah. Dia sudah sampai pada tingkat al-mujaharah, sudah sampai membangga-banggakan dosanya dan mengumumkan perbuatan buruknya tersebut di hadapan perempuan itu dan mengatakan, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjadanna wa la yakuna minas sagirin. Kalau ia tidak mau menuruti kemauan hawa nafsuku, aku akan memenjarakannya dan ia akan termasuk orang-orang yang hina. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan, miskin perempuan ini. Sungguh miskin perempuan ini. Ia tidak tahu bahwasanya ancaman yang ia keluarkan itu dengan kata-katanya itu, ia tidak tahu bahwasanya siapa yang dia ancam ini. Dia mengatakan, wala illam yafal amurahu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Aku akan betul-betul memenjarakannya. Di sini pakai nun bertasydid, la yusjananna, betul-betul aku akan memenjarakannya, wa la yakuna minas sagirin, dan betul-betul ia akan menjadi terhina dengan dipenjarakan tersebut. Tapi dia tidak tahu bahwasanya orang yang dia ancam sudah tergantung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak mungkin bergeser sedikit pun dengan maksiat yang mendatanginya, karena tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa yakinnya terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai Yusuf mengatakan pada saat itu, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabb, sesungguhnya penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka. Perkataan emas yang bisa kita catat. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabb, penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka. Subhanallah. Maka coba kita perhatikan di sini, istri Perdana Menteri Mesir itu mengatakan, kalau ia tidak mau memenuhi panggilanku, aku akan memenjarakan ia, dan ia dalam keadaan terpenjara betul-betul menjadi hina dan menjadi orang-orang yang direndahkan. Dan sungguh ia tidak tahu bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penjara itu bukan justru merendahkan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi ternyata dari penjara itu menjadi sebab dimuliakannya Nabi Yusuf alaihissalam di masa yang akan datang menjadi Perdana Menteri Mesir. Allahu Akbar. Maka coba kita lihat jawaban yang keluar dari Nabi Yusuf alaihissalam, karena yakin bahwasanya apa yang ia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita perhatikan di sini, dia mengatakan ahabbu ilayya, lebih aku cintai penjara, lebih aku cintai dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka. Dia tidak mengatakan aku lebih memilih penjara dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka, tapi Nabi Yusuf mengatakan lebih aku cintai, Masya Allah, dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka. Maka seorang syekh mencoba mencari, adakah di dalam kisah Nabi Yusuf ini yang lengkap diceritakan oleh Allah, sekitar 5 lembar ini dalam surah Yusuf, di setiap keadaan, bahkan di puncak penderitaan itu ketika mau dimasukkan ke dalam penjara atau di dalam penjara itu sendiri, syekh ini menelusuri di dalam Al-Quran bahwasanya adakah di dalam ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf merasa sempit dadanya, merasa terhina, merasa direndahkan. Ternyata dia, syekh itu mengatakan, tidak ada saya dapati ungkapan Nabi Yusuf yang menunjukkan bahwasanya
ketika dia dimasukkan ke dalam penjara atau ketika dia memilih penjara, itu menunjukkan kesempitan dada Nabi Yusuf dan menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf merasa direndahkan. Bahkan semua lafaz-lafaz Al-Quran menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf fi ghayatil irtiyah, pada puncak kenikmatan dan kelapangan hati. Subhanallah. Jadi semua lafaz-lafaz Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya setiap peristiwa yang dialami Nabi Yusuf sampai pada peristiwa dipenjarakannya, tidak ada ungkapan yang keluar dari mulut Nabi Yusuf kecuali menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf berada dalam ketenangan jiwa dan kelapangan hati. Makanya di sini ada perkataan ulama yang masya Allah sangat indah. Beliau mengatakan, ayyus jana badanuka wa yabqa qalbaka hurran khairum min dzambin ya'sur qalbaka wa yutlaqu badanik. Sesungguhnya terpenjarakannya badanmu tapi hatimu menjadi merdeka, bebas dengan beribadah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dengan dosa yang memenjarakan hatimu sedangkan badanmu terbebas dari penjara. Subhanallah. Jadi terpenjarakannya badanmu sedangkan hatimu bebas, merdeka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya, itu lebih baik dibandingkan dengan dan lebih mulia dan jauh lebih mulia dibandingkan terpenjarakannya hatimu karena dosa-dosa yang kau lakukan. Ya, meskipun badanmu bebas dari pemenjaraan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat, saya teringat lagi dengan perkataan Nabi kepada Ibnu Abbas yang mengatakan, wa'lam annal ummatah, ketahuilah jika sekiranya umat, seluruh umat bahkan seluruh manusia, law istama'at an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai' illa ma qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, jika sekiranya manusia semuanya berkumpul untuk bersatu, berkumpul untuk memberikan bahaya dan mudarat kepadamu, mereka sama sekali tidak akan bisa memberikan budak bahaya sedikit pun kepadamu kecuali yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, meskipun mereka sudah berkumpul. Makanya saya juga teringat kaidah Qur'aniyah yang baru-baru kita bahas di Masjid Al-Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surah Al-Hajj, dan ini merupakan kaidah Qur'aniyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah mengatakan, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang dapat memuliakannya. Sebaliknya, barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun orang yang dapat menjatuhkan dan merendahkan ia di hadapan manusia. Itu menjadi kaidah jamaah sekalian. Maka mereka menganggap bahwasanya dengan menjadikan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara itu akan merendahkan dan menjatuhkan kehormatan beliau, tapi mereka tidak tahu bahwasanya ini pengaturan Allah. Ya, bahkan penjara tersebut justru menjadi sebab kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam di dunia sebelum di akhirat. Maka Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ketika Nabi Yusuf mengatakan, ya Rabb, penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka, lalu Nabi Yusuf mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ayat ke-33. Setelah Nabi Yusuf mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka, ya, Nabi Yusuf mengatakan, jika sekiranya engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, di sini pelajaran besar jamaah sekalian bahwasanya seorang nabi saja, ia sama sekali tidak mengandalkan kekuatannya dan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yusuf sudah mengatakan penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka, ia tidak bangga dengan perkataan itu. Ia justru mengatakan, ya Rabb, jika sekiranya engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, pastilah aku memenuhi panggilan mereka. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya Nabi Yusuf menganggap bahwasanya jika sekiranya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya, pasti dirinya akan cenderung mengikuti mereka, pasti cenderung hatinya memenuhi undangan dan perbuatan mereka, sehingga dia menjadi orang-orang yang bodoh. Tapi
Nabi Yusuf di tengah-tengah semua itu, dia melepaskan semua kekuatan, melepaskan semua gelar-gelar. Bahkan coba kita perhatikan, Nabi Yusuf tidak mengatakan, ya Rob, aku ini nabimu. Jika sekiranya engkau tidak menolong aku sebagai nabimu, pastilah aku merugi. Nabi Yusuf melepas gelarnya sebagai nabi itu. Subhanallah. Nabi Yusuf tidak mengatakan seperti itu, tapi justru Nabi Yusuf mengatakan, jika sekiranya engkau tidak menyelamatkan aku ya Allah dari tipu daya dan fitnah mereka, tentulah aku menjadi orang-orang yang bodoh. Bayangkan, ia sampai mengatakan bahwasanya aku pasti akan menjadi orang-orang yang bodoh. Ya subhanallah. Maka ini pelajaran besar jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pelajaran besar. Dan inilah yang memuliakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam bukan dimuliakan karena terciptanya ia dari tanah, kemudian ruhnya Allah ditiupkan kepadanya, kemudian sujud malaikat di hadapannya. Bukan itu yang memuliakan, kata para ulama, bukan itu yang memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Tapi apa yang memuliakannya? Pengakuan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika sekiranya Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami, tentulah aku termasuk orang-orang yang rugi. Maka ulama kita mengatakan, itulah yang memuliakan bapak kalian Nabi Adam alaihissalam dalam pengakuan dosanya kepada Allah. Sedangkan iblis dihinakan karena terus-menerus dan sombong dengan penciptaannya, bahkan terus-menerus berbuat dosa sehingga ia akhirnya dilaknat dan dikeluarkan dari surga. Beda dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika ia mengakui dosanya dan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ishtabahu rabbuhu wa hadah. Allah pun memilihnya dan memberikannya petunjuk, dan ia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Yusuf mengatakan perkataan itu, Allah mengatakan fastajaba lahu rabbuhu. Coba kita lihat ayat ke-34 menggunakan huruf fa. Fastajaba, maka Allah langsung mengabulkan permintaannya. Fasarafa anhu kaidahun, maka Allah pun menghindarkan dia dari tipu daya perempuan-perempuan itu. Kenapa di sini mengatakan fasarafa anhu kaidahun, tipu daya mereka? Bukankah istri Perdana Menteri Mesir saja yang menggoda Nabi Yusuf? Apakah perempuan-perempuan ini juga menggoda Nabi Yusuf? Wallahu ta'ala alam. Tapi disebutkan dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya setelah perempuan-perempuan ini melihat tampangnya Nabi Yusuf yang begitu tampan, begitu indah, mereka baru yakin bahwasanya betul-betul memang istri Perdana Menteri ini pantas kalau menggoda dan merayu Nabi Yusuf. Maka mereka membenarkan perkataan dan niat istri Perdana Menteri Mesir ini, dan mereka mendukungnya dan mengisyaratkan kepada Nabi Yusuf bahwasanya, wahai Yusuf, penuhilah rayuannya dan godaannya. Bayangkan, terkumpul semua, bukan hanya satu perempuan ini menggodanya, sudah banyak perempuan dan mendukung, bersatu untuk mendukung perbuatan istri Perdana Menteri Mesir ini, sehingga terkumpullah berbagai macam tekanan-tekanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Maka pantaslah jika Nabi Yusuf meminta penjara. Penjara sebenarnya semua orang ingin, bukan pilihan. Sebenarnya jika orang disuruh memilih, mereka tentu tidak memilih penjara. Tapi ketika dipertemui dengan hal yang seperti ini, akibat dan azab dunia lebih mereka pilih dibandingkan harus terjerumus kepada dosa. Subhanallah. Maka Allah mengatakan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Allah pun menghindarkan ia dari tipu daya mereka. Innahu huwas samiul alim. Thumma badalahum, ayat terakhir, thumma badalahum min ba'di ma ra'aul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran dari Nabi Yusuf alaihissalam bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu yang telah ditentukan. Maka ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ketika sudah agak tenang keadaan pada saat itu, mereka berharap kabar itu sudah mulai hilang di tengah-tengah manusia, tapi manusia semakin yakin bahwasanya Nabi Yusuf berada pada kebenaran, dan mereka, istri dari Perdana Menteri ini bersama perempuan-perempuan itu, mereka lah yang membuat tipu daya, sehingga Perdana Menteri Mesir tidak mau kalau kehormatan keluarganya
dibicarakan di tengah-tengah manusia, akhirnya Perdana Menteri Mesir memutuskan betul-betul bahwasanya lebih baik Yusuf dipenjarakan agar ia dilupakan oleh manusia dan keadaan istana menjadi lebih tenang lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka alur cerita berikutnya menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf masuk dalam penjara dan beliau berdakwah di dalam penjara itu bersama orang-orang yang di sel-sel penjara itu. Dan insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan masih ada waktu insya Allah. Ini saja yang mau sekalian ya, dari pelajaran kita pada malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Yusuf di zaman sekarang ini yang betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari fitnah dan memenuhi dirinya dengan keimanan, ketakwaan dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat semua ini membuat ia terhindar dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.